Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jangan lupa nawaitu, Bu. Nawaitu. Bersedekah nawaitu, yang minta jodoh, yang minta keturunan, yang minta kebahagiaan, yang minta sembuh, yang minta amal diterima, yang minta haji lagi, yang minta umrah. Nawaitu. Masya Allah, ibu-ibu suka bersedekah terus, tapi kadang-kadang lupa nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama jumpa lagi. Bapa-bapa, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tema malam ini sangat penting untuk kita semua. Sebagaimana saya janjikan kemarin, bahasan saya tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Yang artinya, Ustaz Faruq dibacakan artinya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Maksudnya sekali-sekali tidak seperti apa yang mereka katakan, bahwa mereka dekat pada sisi Tuhan. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Dua malam lalu saya lagi baca juz 30 untuk khatam Al-Quran. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum khatam. Padahal dua malam lalu sudah sampai juz 30. Alhamdulillah, setiap 3 hari Allah kasih kemudahan khatam Al-Quran. Tapi kali ini sudah mau masuk 6 hari saya belum khatam. Apa sebabnya saya tidak khatam? Kenapa tidak seperti biasa? Yang membuat saya berhenti ayat ini. Dan sampai sekarang saya belum tahu apakah saya masih bisa lanjut atau tidak. Kita sama-sama baca ayatnya, tapi saya mohon menhadirkan fikirannya, menhadirkan kalbunya, dan bisa menhayati maknanya. Tak apa, tetap artinya ada, biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa menhayati artinya. Dalam 2 ayat itu, 15 dan 16 surah 83. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Dan artinya, Ustaz? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
terhalang dari lihat Allah. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kalau terhalang melihat Allah, berarti tempat kita di neraka. Kenapa Allah tidak menerima doa saya? Kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam salat? Kenapa saya susah istiqamah menjaga salat malam? Kenapa saya dulu masih bisa berbuat banyak macam kebaikan? Kenapa sekarang sudah berubah? Apakah selama ini saya punya ibadah sia-sia? Apakah selama ini saya mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, malah Allah berpaling dari saya? Apakah saya berusaha mencari ridha Allah, malah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu saatnya untuk memberikan kesiksaannya dan kemurkaannya kepada saya? Mudah-mudahan tidak ada di antara yang hadir yang terhalang dari Allah. Siapa yang mau urus kita kalau Allah sudah tidak mau urus kita? Man wajadallaha famadha faqad. Barang siapa yang memiliki Allah, apapun yang terhilang dari dirinya, biarin. Segala sesuatu kalau yang terhilang dari diri kita, selama masih Allah bersama kita, itulah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memiliki dunia dan segala isinya, tapi tidak memiliki Allah, tidak ada artinya dunia dan segala isinya. Ada 10 sebab yang menghalangi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada 10 sebab yang membuat kita berusaha mendekati diri kepada Allah, malah Allah yang maha besar menjauhkan. Disitulah karena gara-gara 10 sebab itu, kita tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa menikmati khusyuk, dan tidak bisa menikmati segala aktivitas ibadah kita. Yang pertama, akidah yang rusak. Sumber iman kita rusak. Sekarang tersebar sebuah kata yang menunjukkan kerusakan iman umat Islam. Allah tidak adil. Itu sering kita dengar. Malah yang saya heran, kita bukan dengar kata itu dari orang awam, malah yang kita dengar kata itu dari orang yang biasa majlis ta'lim dan majlis zikir. Kenapa dia berkata Allah tidak adil? Karena dia saat masih nakal, saat masih dosa dan maksiat, Allah tidak pernah uji dia. Malah enak, semuanya lancar, tidak ada masalah. Begitu dia buka halaman baru, taubatan nasuha, berhenti minuman keras, berhenti minuman dan maksiat dan dosa, berhenti kembali kepada Allah, sudah jaga salat malam, sudah jaga baca Quran, puasa Isnin Kamis, rutin majlis ilmu dan majlis zikir, tertumbah banyak cobaan dari kanan kiri. Mobilnya dicuri, rumahnya terbakar, sakit jantung, uangnya ditipu, usahanya ditipu, bermacam-macam cobaan. Dia sampai dia tidak pernah berfikir dari mana datang itu. Disitulah dia tanpa sadar, tanpa disengaja, tanpa dinawa itu, kenapa Allah sama saya begitu? Ini tanda akidah rusak. Tapi kalau akidah yang benar, keyakinan yang benar dan iman yang sempurna, yang barangkali susah dilaksanakan adalah bagaimana kita bisa jadi hamba Allah sebagaimana orang mayat yang dibolak-baliknya badannya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu,
Bu, pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah ngamuk atau marah? Atau orang mayat bilang, Mbak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan. Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah-olah kita tunjukkan, ya Allah, mau apa? Saya sami'na wa ata'na. Mau kasih lancar, alhamdulillah. Mau kasih cobaan, saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Ini. Oh, kalau saya punya pisau ini bisa di kalbu ini susah. Kalbu ini yang perlu setiap hari digosok sampai habis. Karena ini akidah yang rusak di dalam, bukan nyata keluar. Itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak. Yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah. Coba maaf, kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 14. Coba lihat artinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Berarti yang menutupi hati kita dan terhalang dari Allah adalah perbuatan usaha kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi usaha dan perbuatan kita adalah yang menghalangi kita dari Allah. Tertutup hati kita. Lama-lama karena sudah tertutup hati kita, saat kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak menenangkan hati kita, apa yang keluar dari mulut kita? Allah tidak adil. Allah tidak baik sama saya. Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba. Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina. Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat, kita lemparkan kepada Allah yang salah, bukan kita yang salah. Tapi saat kita berbuat baik, ya Allah saya sudah baik, ya Allah saya sudah salat malam. Tapi begitu salah dan maksiat, ya Allah, disalahin Allah. Itu tanda akidah rusak. Hati-hati. Harus kita kembali kepada fitrah kita. Ini yang menjadi bahasan saya besok, InsyaAllah di TV One ketemu insyaAllah. Besok di TV One jam 1 siang bahasan saya itu, fitrah manusia yang sebenarnya apa? Fitrahnya, kesempurnaan yang Allah berikan apa? Kenapa sekarang hidup manusia sudah kacau? Karena kita yang membuat kacau, bukan Allah. Malah justru Allah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ucapan pun yang berikan oleh Allah yang terbaik. Tapi yang merusak langkah pertama, yang merusak dan memberikan akidah yang rusak itu loh, karena saat kita dilahirkan masih suci kan, yang memberikan masukan siapa? Pertama kali siapa? Orang tua. Karena yang membawa anak sampai dia dewasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada orang masih megang budayanya, dia tidak peduli Islam menerima atau Islam tidak menerima, tapi langsung dia mengucapkan ini kebiasaan kakek nenek saya. Dia membela sampai mati, tapi dia tidak akan mau bersedia membela sampai mati Islam. Dia tidak akan bisa, karena sudah dibiasakan. Beda sama sahabat Rasulullah. Anak umur 18 tahun bisa menjadi
memimpin tentara di dalam perang. Panglima umur 18 tahun. Sekarang kita umur 18 tahun apa? Ribut di pintu masuknya lapangan Senayan. Ribut mengkajar-kajar orang Inter Milan. Saya pas di malam itu ada satu jamaah punya acara di hotel mulia. Terus di check-in saya kamar di sana. Raminya orang, saya bilang pertama kali saya lihat raminya orang di satu hotel seperti ini. Saya bertanya, orang-orang semua di reception sama yang jaga sama keamanan semua kenal saya. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Saya tanya, ini apa, ada apa ini? Oh, ada Inter Milan. Sambil bangga ada Inter Milan. Saya sepertinya ada orang-orang sahabat Rasul yang datang atau siapa gitu. Ada Inter Milan gitu. Orang semua ribut di luar. Belum polisi, belum keamanan ketat, masuknya keluar aja susah. Anak-anak kita yang barangkali malamnya itu ibunya salat malam, berdoa, baca Al-Quran, anaknya, "Mah, saya mau ini ikut nonton di Senayan ya." Ya, hati-hati sayang. Oh, hati-hati sayang lagi. Pulang dengan rasa bangga bisa dapat tanda tangan orang Inter Milan. Kalau Inter Milan orang Islam semua, alhamdulillah kita berjuangkan untuk orang Islam. Tapi ternyata musuh orang Islam. Dan inilah cara orang Yahudi, sistemnya meributkan umat Islam kesibukan dalam permainan bola itu, biar dia tinggalkan Islamnya. Ini salah satu perjuangan orang Yahudi. Akidah yang rusak. Yang kedua, syirik, bersutuhan, syirik kepada Allah. Kita kan sama-sama belajar, kita beribadah kepada Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjutannya apa? Ini sebuah perjanjian. Jadi bukan kita akui hidup dan mati kita lillah, bukan hanya lillah, la syarika lahu, tidak ada siapapun, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, pejabat maupun biasa, tidak ada siapapun yang diberikan apa-apa dari ibadah hanya kepada Allah. La syarika lahu. Oleh karena itu kalau dibaca boleh disambung langsung. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. La syarika lah. Sebuah kepastian. Jadi bukan kita ikhlas tapi tercampur riya, bukan kita iman tapi tercampur nifaq, bukan kita tauhid tapi tercampur syirik. Tidak. Kita tauhid, no syirik. Kita iman, tidak ada nifaq. Kita ikhlas, tidak ada riya. Itulah hakikatnya la syarika lahu. Sekarang alasannya untuk melancarkan usaha pergi ke tukang dukun. Untuk suaminya tidak nikah lagi, pergi ke tukang dukun. Untuk supaya mendapatkan rumah yang aman, pergi ke tukang dukun. Untuk kita bisa mendapatkan perhatian banyak orang, pergi ke tukang dukun. Dibacakan di cincinnya. Ini ada cincin. Ini kalau ini cincin Madinah ya, alhamdulillah tidak usah dibacain. Malah yang lucunya, ada seorang ibu
Tapi alhamdulillah bukan jamaah Sunda Kelapa. Tapi seorang ibu sana. Jauh sudah sana lah. Dia pernah mendengar suaminya nikah lagi. Dia pergi ke tukang dukun, minta tolong. Mohon maaf ya, ini cerita benar ini. Minta tolong ini, Mbak, saya minta obat biar suami saya tidak bisa berhubungan sama istrinya yang baru. Siap, boleh. Berapa? 5 juta. Bayar 5 juta. Dikasih obat. Ternyata resep obatnya itu ada waktu tertentu atau cara tertentu. Ibu itu salah. Ternyata berlebihan. Akibatnya apa? Bapak itu tidak bisa berhubungan sama dia juga. Datang lagi, ini sekarang gimana ini? Saya bilang minta tolong, jangan sama yang kedua, jangan sama saya. Ternyata salah. Itulah akibatnya. Kalau kita tawakal kepada selain Allah, Allah akan mengkecewakan kita. Tapi kalau kita menganggap, kalau suami kita dapat nikah, kalau kita memang anggap itu sebuah ujian yang menyakiti perasaan, kenapa tidak mengadu kepada Allah? Cuba salat malam dan minta, ya Allah, memang saya betul cinta sama suami saya, sudah saya berkorban segalanya untuk suami saya. Ya Allah, balikkan hatinya kepada saya. Kan yang memiliki hati itu adalah Allah. Belum tentu orang walaupun punya istri kedua, yang ketiga, belum tentu bisa hatinya sama mereka. Kalau kita memang benar-benar, kalau kita bisa menadu hanya kepada Allah. Tapi karena akibatnya kita punya akidah rusak, muncul apa? Yang kedua ini, syirik. Muncul syirik. Tapi kalau kita punya akidah benar, kita yakini segalanya kepada Allah, dan pasti kita menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita yakin. Tapi karena akidah rusak, tidak mungkin orang akidah rusak bisa yakin. Apalagi yang bermunajat di hadapan kubur. Saya punya guru, bukan masih ingat Syekh Said yang 2 kali datang Sunda Kelapa, menjaga makam Rasulullah 55 tahun. Macam cerita. Sekarang orang banyak yang pergi ke sana, negeri Arab Saudi itu Wahabi. Negeri Arab Saudi itu tidak diberikan kesempatan kita dekat makam biar bisa salawat atau bisa berdoa. Kenapa yang membuat pemerintah sana ketat? Dulu masih cerita 80 tahun, 80-an, tahun 70-an, 80-an sampai 90-an. Itu orang-orang yang datang haji, apalagi haji kan sakit raminya orang susah diatur masuknya keluar. Jadi beribut di depan pintu makam Rasulullah. Ada yang sempat karena tidak ada halangan, sekarang sudah ada batas kan, agak jauh ke depan sedikit. Dulu enggak, cuma ada yang jaga, tapi tidak ada batasan. Orang mana ribut, terus membuat surat. Di tempat ini ada masuk-masuknya, dibuat surat. Kata Syekh Said, tugasnya kan menjaga dan sekalian membersihkan. Pas selesai jamaah keluar, yang dulu masih Nabi kan dikunci. Masih ingat ibu-ibu kan dikunci kadang-kadang malam. Sekarang sudah ada perintah dari raja bebas 24 jam. Jadi masuk, di antaranya dapat surat. Ini semua isinya apa? Bermacam-macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa bermacam-macam bahasa. Semuanya, ya Rasulullah, saya sudah lama nikah, 12 tahun belum bisa punya anak. Kasih saya anak dong. Maaf, ini dong tambahan dari saya. Berarti Rasulullah sudah bukan menjadi sebagai manusia yang memang kita yakin Rasulullah barakah. Memang kita yakin Rasulullah meninggal dunia, tapi di alam kubur punya hidup yang istimewa. Tapi bukan berarti menjadi tempat menadu kita. Kalau kita bilang hanya semuanya ya Rasulullah, terus ya Allah apa? Kapan saatnya kita bilang ya Allah? Kalau ada yang pernah berkata, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Jahannam,
Padahal Rasulullah sendiri berkata sama anaknya Siti Fatimah, wahai anakku yang aku sayangi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak akan mampu menjaminkanmu selamat dari neraka jahanam. Dan kita minta, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka jahanam. Ini sering dibacakan pas maulid, apalagi baca berzanji. Karena isinya tidak semua sama. Ada memang isinya baik, ada muji Rasul, mendoakan Rasul, bersalawat kepada Rasul, baik. Tapi ada isi meminta doa langsung, ya Rasulullah. Tapi kita kan tidak ngerti, malah ikut orang joget lagi. Saking senangnya lagunya, dia tidak faham artinya bahasa Arab. Itu yang perlu kita berhati-hati. Bukan berarti berzanji semua tidak boleh. Kita boleh baca, karena ada isinya kata-kata syair yang bagus dari sisi makna, bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, terus waghfir lana ma madha ya wasi'an. Dimulai ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Nabi Muhammad. Tapi diawalikan ya Rabbi, berarti di sini ada ya Allah dulu. Ya Rabbi, dengan barakah Nabi Muhammad ampunilah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad mudahkanlah. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad sembuhkanlah. Jadi itu namanya tawassul. Tapi tidak ada orang istilah ya Rasulullah sembuhkan, ya Rasulullah ampuni, berarti mana Allah? Hati-hati dari syirik, karena Allah paling tidak senang berbuatan syirik. Segala dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik. Yang ketiga, bid'ah ucapan atau ucapan yang bid'ah. Artinya ucapan yang bid'ah itu kata-kata yang baru. Contoh, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatiin susunannya sampai 10, ini semuanya dasarnya akidah rusak. Kadang kita lihat orang kaya raya, uangnya bukan miliaran, banyak sudah triliunan. Tapi kita lihat ibadahnya biasa-biasa, puasanya malah jarang, datang ke masjid telat. Ada orang bilang, kaya tapi biasa. Coba kalau Allah jadi saya yang lebih kaya, pasti akan lebih takwa. Itu namanya ucapan bid'ah, ucapan baru. Seolah-olah kita salahkan Allah terhadap membagi rizki. Kenapa ini yang biasa-biasa rizkinya aja sudah luar biasa, kita aja yang luar biasa rizki saya susah-susah. Berarti seolah-olah, mohon maaf Bapak Ibu, berarti ibadah kita selama ini tidak ikhlas. Seolah-olah kita minta balasan. Ya Allah, mana kok sudah lama tak jadi kaya-kaya ini, berhasil dia habis Senin Kamis saya rajin di Sunda Kelapa. Itu jaga ucapan kita. Yang keempat, bid'ah amalan, perbuatan yang menjadi bid'ah. Contohnya apa? Orang-orang begitu masuk rumah baru harus disiram darahnya ayam di depan pintu rumah. Itu kan perbuatan kan? Memang dia punya keyakinan kepada Allah, tapi kenapa dia siram? Diselamatkan dari hantu katanya. Malah tukang bangunan, ini saya pernah dengar cerita itu di Lombok. Orang tukang bangunan di sana, kalau diperintahkan untuk naik atap untuk lanjut bangunan ke atas itu, Pak, tidak berani. Kok tidak berani? Ada apa?
Harus sembelih ayam, Pak. Kalau sembelih ayam di sini dan siram darahnya baru saya naik. Kok gitu ceritanya? Termasuk sekarang bermacam sesajen, juru kunci. Allah tunjukkan Merapi tetap meletus walaupun ada juru kuncinya. Biar ada perbuatan macam itu jangan dipercayai. Tapi tetap walaupun Allah takdirkan dia meninggal dunia dan mewakili sekarang orang baru lagi juru kuncinya, masih tetap masyarakat menerima dan percaya. Itulah gara-gara perbuatan amalan bid'ah yang lama-lama menjadi kufur kepada Allah. Orang-orang bawa bermacam makanan, sesajen ke depan laut biar diselamatkan. Pada dari salat malam bersedekah, mengangkat tangan, karena air laut kan makhluk Allah. Kalau Allah belum izinkan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ucapkan la haula wa quwwata illa billah, gunung dan batu dan air laut pun mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dia tidak akan punya upaya dan daya untuk berbuat apa-apa. Malah yang menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin. Air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat, seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh, saat Allah sudah membiarkan, udah terserah. Tapi masih rahmat Allah, masih rahmat Allah dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju yang namanya tsunami menghabiskan 500.000. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu mengakibatkan tidak ada daerah Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada, sudah habis. Saya kemarin dari Aceh 4 hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat. Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk, tapi dahsyat. Tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia. Tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Tapi na'udzubillah, manusia masih lebih parah lagi. Masih seperti ini tidak ada urusan. Ini sebuah kejadian karena sebenarnya ada pengaruh semesta alam, karena kedekatan bintang ini dengan bintang itu, kemudian laut tidak ini normal, ini alasannya, kemudian bikin macam alasan. Mataharinya seharusnya diterbit dengan sekian derajat, dan bulan ini karena ada sedikit hambatan air lautnya. Apaan itu? Ikan yang ada di dalam air laut dan semua makhluk yang ada di dalam air laut di saat itu
bermunajat kepada Allah, beristighfar. Bumi yang namanya bumi, di hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innal abdal fajir idza mat istaraha al bilad wal ibad wal syajar wal dawab. Kalau hamba Allah yang fasik meninggal dunia, bumi, pohon dan batu beristirahat, mengucapkan, terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengambil nyawa orang fasik. Karena bumi tidak senang orang fasik berjalan di atasnya. Begitu ada orang salih meninggal dunia, yang pertama sedihnya bumi mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini orang salih? Biarkan dia masih enak jalanannya. Kemana saja dia pergi, akhlaknya baik, sopan, amanat, tawadu, rendah hati, dah pernah berbuat macam-macam di atasku. Kata Allah, sudah saatnya dia meninggal, kamulah jadi saksi baik bagi dia nanti di hari kiamat. Allah jadikan bumi saksi baik. Baca Bapak Ibu surat Idza Zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Berita, dia akan memberitakan semuanya kepada Allah nanti di hari kiamat atas apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ucapan kita, berlangkah kita, berlakuan kita, bukan hanya mata dan tangan kita jadi saksi, bumi pun jadi saksi. Kalau ada orang satu jadi saksi, kita bisa celaka. Bagaimana kalau seluruh makhluk jadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apabila bumi digoncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ini manusia heran, karena dia selama hidup di bumi tidak pernah melihat peristiwa seperti ini. Ada apa bumi ini? Kenapa ya Allah? Baru dia akan cerita bumi. Terus? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Sebelumnya jangan kubur dong. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Menceritakan apa? Atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atasnya. Ya Allah, ini fulan bin fulan, di hari tertentu, di jam tertentu, di negeri tertentu, di tempat ini, di saat itu, di siang hari, malam hari, dia berlaku ini semua digambarkan. Langsung manusia heran, ada apa ini sama bumi? Semuanya dia ceritakan. Kita malu sendiri saja, apalagi dicerita lagi sama bumi. Apa jawaban bumi? Terus? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah Maha Kuasa. Bumi diperintahkan Allah. Kira-kira siapa makhluk yang hebat yang bisa memerintahkan bumi berbicara? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dosa besar yang tersimpan dalam hati kita. Ini salah satu yang menghalangi kita dari Allah. Apa itu dosa besar yang terhalang kita? Dosa besar yang ada di batin kita. Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Hah? Dendam, terus dengki, iri, sombong, dan di antaranya yang terbesar dosa batin adalah sombong. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Pertama dosa di bumi, dosa pembunuhan. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Siapa yang sombong? Iblis.
saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia jawab apa? Saya lebih baik dari dirinya, dari si Adam ini. Itu tanda itu apa? Sombong. Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud dan perintah Allah. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang sombong. Karena sombong, dia tidak mau bersujud karena Allah. Dia tahu salat itu wajib. Dia tahu diancam orang yang tidak salat, diancam masuk neraka. Dia tahu orang yang tidak salat tidak akan selamat. Dia tahu semua. Tapi karena sudah dalam batinnya, sudah terisi hatinya kesombongan, membuat secara otomatis tidak salat. Bukan dia tidak mau salat, karena sombong yang ada di dalam dirinya. Bagaimana orang sombong mau menjadi rendah? Karena salat ada kerindahan, ruku', apalagi sujud lebih rendah lagi. Ini berarti bertentangan dengan kesombongan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dari dosa batin. Dosa besar batin. Sombong, iri, dengki, dendam. Yang kita bisa jaga. Artinya, Bapak Ibu, ada dosa bisikan. Kadang-kadang mohon maaf, ada sebuah bisikan dalam hati kita, tapi kita sendiri tidak suka. Contoh, ada seorang ibu datang, tiba-tiba begitu kita lihat ibu, muncul perasaan tidak enak. Kenapa dia datang? Padahal kita tidak punya masalah sama dia. Dia baik, kita baik sama dia, dia baik sama kita. Tapi kenapa ada bisikan-bisikan seperti ini? Ini semuanya was-was dari syaitan. Tidak usah diperhatiin, beristighfar saja. Tapi yang menjadi bahaya adalah dosa batin yang kita memberikan perhatian. Sombong ya sengaja sombong, malah bertambah sombong. Itu yang perlu kita jaga. Karena dari dosa besar batin menghalangi kita dari Allah. Yang keenam, dosa besar lahir. Riba, zina, minum khamar, minuman keras, judi. Ini semuanya kan niata, perbuatan yang niata tapi dosa besar. Apalagi tersebar di jamaah kita, orang mampu datang orang minta tolong untuk pinjam 10 juta, 100 juta dalam 6 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan. Disyaratkan oleh ibu yang mampu ini, boleh saya bantu 100 juta, tapi nanti habis 6 bulan kembaliin 120 ya. Ini 20 itu riba dan dosa besar. Fantas kita kadang-kadang susah khusyuk karena itu riba. Kita terbiasa guna riba. Malah yang saya herankan, saya kenal seorang ibu, tidak usah saya sebut nama, salat malamnya Masya Allah. Malah saya kalah dengan salat malamnya dia. Baca Al-Quran apalagi, puasa Isnin Kamis, sedekahnya Masya Allah. Tapi begitu soal pinjaman, harus ada tambahan. 10 juta kembali 12. Kalau mau, tidak mau sudah cari orang lain, tidak ada urusan. Udah bu, saya mau berangkat haji, boleh bantu? Ya boleh, nanti saya bayarin di travel. Berapa harga haji? 100 juta. Udahlah, nanti bu kembali pulang dari haji 150 ya. Jadi dia menganggap, oh saya ikhlas bantu orang. Itu bukan namanya ikhlas. Namanya apa ya? Cari duit ya. La haula wala quwwata. Saya selalu jelaskan, satu kali riba dosanya lebih besar daripada 36 kali zina dengan ibu kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, jangan terbiasa riba. Punya rezeki yang cukup, tidak usah bermuamalah dengan bank yang berbunga-bunga.
Punya usaha, jalankan usaha dan rezeki apa yang ada. Allah berkahi. Jangan kuburu mau jadi kaya, jangan kuburu mencari usaha besar. Semakin bertingkat usaha kita, tapi dana riba, na'udzubillah. Berarti selama kita hidup, makanan kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, cucu kita, semuanya dari hasil riba itu. Dan bahaya riba, kalau kita punya modal besar halal, sedikit masuknya riba, hancur yang halal itu. Bahaya itu, penyakit. Hati-hati. Yang ketujuh, istiqamah atas dosa kecil. Ini istilah baru ya. Ada yang pernah dengar istiqamah atas dosa? Ada orang istiqamah atas dosa. Dosa dia dosa kecil, tapi rutin, ikhlasnya luar biasa, istiqamahnya luar biasa, tapi atas dosa kecil. Walaupun memang dosa itu dosa kecil, tapi karena sering dilaksanakan, dijelaskan oleh ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil selama kita lakukan secara terus menerus. Berarti karena sudah terus menerus jadi dosa besar. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, rokok dosa enggak? Yang minum rokok angkat tangan. Yang merokok angkat tangan. Mbak Sajadin. Ini satu ini. Ini kita nanti saya susunkan Mbak Aksa yang mungkin jadi sunnah kalam tidak boleh rokok. Tidak usah kita bicara hukumnya haram maupun makruh. Kalau di Indonesia tersebar rokok makruh ya. Saya tidak mau bahas soal fikihnya, haram atau makruh. Saya bahas dosa atau tidak. Kalau ada yang bilang tidak dosa, angkat tangan. Dosa. Sepakat? Setuju? Yang bilang rokok itu dosa, angkat tangan. Tidak usah kita bilang haram atau makruh, tidak usah, itu persoalan fikih. Tapi yang bilang dosa itu angkat tangan. Sekarang kita tanya lagi, besar atau kecil? Ya tidak mungkin. Bapak Ibu harus fahami arti besar. Apa arti dosa besar? Arti dosa besar kalau ada ancaman masuk neraka. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan masuk neraka, itu dosa besar. Barang siapa yang laku dosa ini tidak akan masuk surga, berarti itu dosa besar. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan dilaknati Allah, berarti itu dosa. Jadi kalau ada ancaman terhadap dosa itu, berarti sudah dosa itu besar. Kalau tidak ada ancaman, itu sudah dosa kecil. Itu sudah istilahnya ya, sudah faham ya, beda dosa besar sama kecil. Tapi karena dosa kita sudah setuju dan bersepakat rokok itu dosa, harus kita milih satu-satunya, salah satunya, besar atau kecil, jelas yang kecil. Tapi kalau kecil yang terus menerus, jadi kita doakan orang yang lagi rokok, semoga Allah sembuhkan dari penyakit itu. Terus yang ke-8. Habis ya waktu. Mau sabar ya, ada 3 poin lagi ya? Atau kita tunda ya? Gimana Pak? Maju. Lanjutkan. Tolong Bapak Ibu doakan, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah. Saya yakin ini semuanya doa Bapak Ibu. Saya kemarin dapat penghargaan dari Bapak Presiden menjadi warga negara Indonesia. Amin, amin. Alhamdulillah. Walaupun warga negara Arab ya, orang-orang banyak bilang sama saya, masa warga negara Arab ditinggalin? Saya bilang demi Indonesia, tidak apa-apa.
karena saya sudah jatuh cinta Indonesia. Karena kata beliau, Bapak Presiden, ucapannya dia berkata sama saya, kalau saya tutup mata dan mendengar ceramah, saya tidak nyangka ini orang dari Madinah. Tapi bagi saya, kemudahan dalam bahasa, padahal saya sampai sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang apalagi kalau dikasih buku, baca buku, banyak orang bawakan, tolong kata penantar, saya bilang tidak bisa baca buku Indonesia. Sampai sekarang belum bisa. Oleh karena itu, mau terbitkan buku, satu buku aja masih berbulan-bulan belum bisa-bisa. Karena harus saya dibantu dengan tim untuk ketik. Masih alhamdulillah mulai sekarang bisa itu balas SMS, balas BBM, apalagi kata-kata cinta sudah hafal lah. Kalau kata-kata cinta sudah bisa. Tapi sama istri lah. Terus yang ke-8, berlebih-lebihan terhadap mubah. Ini yang ke-8. Ini salah satu kebiasaan, berlebih-lebihan terhadap mubah. Apa arti mubah? Sudah punya rumah bagus, masih cari rumah lagi. Buat apa? Banyak duit. Sudah makanan enak, dia mencari makanan yang lebih mahal. Sudah punya mobil yang cukup membawa dia ke sana kemari, rasanya tidak enak kalau tidak ada bermacam banyak mobil. Itu kan namanya mubah. Sebenarnya Bapak Ibu, jangan salah faham. Orang punya rumah mewah bukan haram. Orang punya mobil bagus bukan haram. Yang menjadi bahaya, yang menghalangi kita dari Allah tanpa kita sadar, berlebih-lebihan terhadap kemewahan rumah kita, kebagusan mobil kita, yang menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih utama dan lebih baik. Beda sama orang punya mobil bagus, tapi mungkin karena tahunnya sudah 2010, sekarang sudah 2012, dia punya keinginan Allah kasih rezeki banyak. Saya punya 2012 aja. Tapi yang bekasnya bagaimana? Disedekahin. Yang punya mobil lebih boleh kasih saya satu. Sudah faham? Berpakaian, sudah punya pakaian. Saya selalu bilang sama jemaah, tolong setiap bulan, saya sudah menjadi sebuah kebiasaan sama istri saya. Saya bilang setiap bulan kita periksa lemari sama-sama. Kita periksa, keluarin bajunya semua. Masya Allah bisa isi berapa kupar tas. Ini buat siapa? Ini sekampung orang sini atau untuk kamu sendiri? Saya pikir pakaian orang kampung dibawa kemari. Dia bilang ini punya saya sendiri. Udah, kamu milih 10 potongan pakaian saja, lebihnya disedekahin. Kamu milih mana yang kamu suka, mana yang kamu mau. Coba. Udah, dia habis milih 10, saya ambil 3 koper tas. Dengan berat membawanya, saya sedekahin semua. Jadi inilah yang berlebih-lebihan. Mohon maaf, apalagi sebagai wanita kan suka mencari yang baru. Boleh, setiap hari mau bagi baru boleh. Yang ini lama sedekahin, jangan simpan. Mau setiap hari belanja, silahkan. InsyaAllah nanti saya minta Tanah Abang 24 jam buka, biar ibu-ibu bisa belanja terus. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah ada yang buat hari lebaran, alhamdulillah. Kalau memang ingin yang baru, ambil yang baru, beli yang baru walaupun mahal. Cari kesenangan, tidak ada masalah. Islam tidak melarang kita senang. Tapi jangan berlebih-lebihan sampai bekasnya pun disimpan. Baru mengambil, bekas disimpan, malah bisa lama tidak pernah kita pakai.
Cuba bagaimana kalau kita menjadi seorang yang menutupi auratnya orang lain. Cuba bagaimana kelebihan makan kita memberikan menutupi kelaparan orang lain. Masya Allah, kita hidup damai, baru enak hidup kita. Rasulullah bersabda, tidak akan orang imannya seorang iman sempurna kalau dia tidur tetangganya lapar. Cuba bayangkan, tidak akan sempurna iman seorang kalau dia tidur malam hari tetangganya lapar. Saya punya ayah, alhamdulillah masih hidup. Beliau punya kebiasaan, setiap ada undangan atau ada kemasukan makanan dari luar dibawa oleh orang atau apa, sebelum diundang anak memakan sama-sama, dia langsung kirimkan anak-anak masing. Kadang-kadang saya, kadang-kadang adik saya, bungkusan-bungkusan. Ini tetangga saya, ini satu, tolong antarin ini. Kamu ke sana. Sampai dia memperhatiin 7 rumah tangga, 7-nya, sampai yang ke-7. Saya sekarang minta Bapak Ibu jangan sampai yang ke-7, yang paling dekat sajalah, yang samping rumah kita. Itu nikmatnya pas hari Lebaran. Kenapa disunnahkan pas kita sembelih kurban kita? Kenapa disusunkan bagi 3 bagian? 1 buat kita makan, betul? 1/3 sedekah. 1/3 buat apa? Hadiah. Apa istilah hadiah? Walaupun orang kaya raya boleh kita hadiahkan dari daging kurban. Apa tujuan Islam? Untuk menjadikan bersatuan, kedamaian. Yang kaya dapat, yang miskin dapat. Yang kaya menutupi matanya biar dia, tetangga saya sembelih bermacam kambing, tidak ada kirim kambing ke saya. Allah tutupi matanya. Jangan hasud, ini sudah bagian buatmu. Yang miskin lihat tetangganya sembelih bermacam kambing, mana nasib saya? Ini nasibmu, sedekah. Udah menutupi kelaparan. Islam memang luar biasa menaturkan sedekah kita, termasuk kurban. Yang ke-9, lalai, ghaflah. Artinya lalai, kita melalaikan kewajiban yang utama. Sekarang kalau saya bertanya Bapak Ibu, kenapa Anda hidup di dunia ini? Tujuannya apa? Yang membuat kita lalai, kita hidup seperti, mohon maaf, manusia, banyak manusia, tidak semua, banyak manusia hidup sekarang seperti binatang. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Kerjaannya pun hanya untuk menutupi hawa nafsu. Kerjaannya dan cari dunia untuk hanya syahwatnya. Dia bekerja keras mencari nafkah untuk memiliki rumah mewah dan mobil bagus, istri yang cantik. Jadi tidak ada tujuan karena Allah. Seolah-olah dia hidup. Malah binatang lebih baik, karena binatang masih sebut nama Allah, masih berzikir kepada Allah. Malah ada manusia, na'udzubillah, lebih hina daripada binatang. Allah menciptakan malaika dengan cahaya, bunya akal, tapi tidak bunya syahwat. Allah ciptakan jin dan syaitan, bunya syahwat tapi tidak bunya akal. Allah ciptakan manusia di antaranya, bunya akal dan syahwat. Sudah faham? Malaika akal tapi tidak ada syahwat. Jadi dia menggunakan fikirannya dan hatinya hanya mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada lain.
Tidak ada berfikir istirahat, tidak ada berfikir makan, tidak ada berfikir minum, tidak ada berfikir tidur. Itu semuanya istilah syahwat. Beda sama binatang. Bunya syahwat tapi tidak bunya akal. Tapi manusia Allah kasih dua-duanya, akal dan syahwat. Kenapa Allah kasih dua-duanya? Allah memberikan beringatan dan belajaran. Anda mau jadi seperti malaikat, gunakan fikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda mau gunakan syahwat, jadilah seperti binatang. Tinggal Bapak Ibu milih. Kita ikut mana? Ikut kesadaran kita, hati nurani kita, mencari ridha Allah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Kalau tidak seperti malaikat akan menjadi lebih baik. Atau kita ikuti hawa nafsu kita, akan Allah jadikan lebih hina daripada binatang. Jadi jangan lalai dari tujuan kita hidup. Tujuan kita apa? Satu, mencari ridha Allah. Dengar hadis yang qudsi, wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Itu dua hal ini jangan kita lalaikan. Ibadah hanya kepada Allah, dan rizki jangan capek, karena Allah sudah tentukan rizki kita. Yang terakhir, yang ke-10, bersibuk dalam hal-hal kecil di dalam agama dan melupakan hal yang lebih utama. Bersibuk dalam hal-hal kecil dalam agama dan melupakan yang lebih utama. Sekarang orang beribut, qunut boleh tidak? Sekarang orang ribut, zikir jama'i boleh tidak? Sekarang orang sibuk bagaimana bersoalan gerakan jari saat tahiyat. Apakah diputar, apakah digerakkan atas bawah, atau didiamkan? Apakah ini salat kita sah begini atau begitu? Orang sibuk, kalau kita kena debu, apakah puasa kita batal atau tidak? Saat kita lagi berjalanan, tidak sengaja tersentuh dengan wanita, apakah wudhu saya batal tidak? Jadi kesibukan kita di hal-hal kecil, dan kita lupa yang lebih utama. Lupa penerbangan kita untuk Islam, lupa perjuangan kita untuk Islam, lupa kedamaian, lupa kesejahteraan, lupa bersatuan. Itu semua kita lupa. Jadi harus Bapak Ibu mempelajari agama dan bisa memiliki pemahaman, membedakan mana yang utama, mana yang lebih utama. Kalau dalam bahasa fikih namanya fiqhul awlawiyat. Fiqhul al-awlawiyat. Artinya apa? Fikih utama dan lebih utama. Dari pemahaman ilmu kita, kita bisa membedakan, ya memang ini bagus, ini utama, tapi maaf, ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih utama lagi. Contohnya, sebagaimana saya sering cerita, ada dua orang datang ke rumah saya akhiri cerita ini. Ada dua orang datang ke rumah saya, ribut bersoalan tarawih 11 atau 23. Satu pengurus, satu wakilnya. Ini bukan di Sunda Kelapa ya, di luar ini. Datang ribut di depan saya. Yang satu tuntukan 11. Dengan dasar Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11. Hadis Siti Aisyah, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih daripada 11. Dasar bagus dan cukup kuat. Yang satu lagi punya dasar, Rasulullah juga bersabda, salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai kalau takut subuh tutup dengan witir. Berarti tidak ada batas. Tapi kenapa dibatasi 23? Dasarnya dan contohnya Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Mereka di sana salat 23. Masa selama ini mereka yang sebagai ulama besar
yang memahami agama lebih daripada kita, masa tidak memiliki dasar yang kuat? Kenapa mereka jual 23 rakaat? Jadi ribut di depan saya. Enggak, saya tentukan 11. Enggak, 23. Ribut sambil teriak-teriak. Saya bilang, datang bertanya, minta jawab atau mau ribut? Kalau mau ribut, pulang aja lah. Tidak usah ribut di depan saya. Kalau mau jawabannya, duduk dulu. Tidak, kita mau cari jawabannya, silahkan duduk. Saya akan kasih jawaban. Berdua tenang saja. Habis mereka tenang, saya bilang begini. Begitu selesai salat Isya, Bapa berdiri dan berikan pengumuman kepada jamaah. Mohon maaf, tidak ada salat tarawih. Kami tutup masjid. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena di sini memang tarawih utama, tapi yang lebih utama adalah persatuan. Yang lebih utama adalah kedamaian. Ternyata sunnah tarawih menakibah fitnah, beributan, berbacahan, dah usah tarawih, udah masing-masing di rumah, selesai masalah. Itu namanya fikhu utama dan yang lebih utama. Harus kita fahami seperti itu. Jangan kita ribut satu persoalan. Memang persoalan itu memang pemahaman kita itu utama dan penting, tapi ternyata ada juga yang lebih penting dan lebih utama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga ilmu yang kita sama-sama belajari hari ini bisa memberikan banyak wawasan, bisa memberikan ilmu bermanfaat yang insya-Allah kita sama-sama amalkan. Karena guna ilmu bermanfaat diamalkan dengan amalun salih. Semoga semua yang hadir diberkahi Allah, diampuni segala dosanya, dinaikkan darajatnya, diberikan rizki yang halal yang berkah, dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, diberikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, dibuka oleh Allah hati suaminya, dibuka oleh Allah hati istrinya, disatukan dalam berdua-duanya dalam kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah karunia dan keturunan anak salih dan salihah, cucu salih dan salihah yang menghafal Al-Quran dan mereka membawa nama baik keluarga kita. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya karena sudah waktunya habis ya Ustaz. Karena waktu sudah acara apa selanjutnya? Jadi izinkan tanya jawab. InsyaAllah lain waktu. Kalau saya siap aja, tapi Ustaz bilang sudah stop. Udah sami'na. Sami'na. Kok ibu-ibu dah ikhlas kayaknya. InsyaAllah, terima kasih. Semoga insyaAllah saya yakin malam ini kita banyak sudah belajar. Mudah-mudahan 10 poin ini yang kita sama-sama baru belajari bisa betul-betul ibu-ibu beraktik dan bisa memberikan perhatian sepenuhnya, agar insyaAllah ke depan kita mendapatkan perhatian sepenuhnya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala.